واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع انتفاع والإفادة والاستفادة ولا تعالى تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الله مرضات قربها ثابت سبحانه والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ذكر في كتب يكتب أبد الأبدين الدهر الدهير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terakhir Ahad Kolowinane membahas tentang syarat keempat dari syarat sah sholat, yaitu suci. At-taharatu anin najasati, suci, bersih dari najis, fit thawbi, baik di dalam baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Wal makani dan tempat. Kemudian beliau mengartikan napa niku nggih, at-thawbu dan napa niku al badan dan napa niku al makan. Thawb ini disingkatkan thawb adalah al-malbusu, sesuatu yang dipakai, berarti baju ya, yang dipakai. Wal mahmulu, atau yang dibawa. Wa illam yataharrak biharakati, walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Walaupun tidak bergerak dengan gerakannya. Seperti surban kula niki berarti bergerak dengan gerakan kula. Tapi kalau surbannya saya julurkan nggih, surbannya kula ndamel ngenten, kula ndamel seperti niki. Nah niki berarti ujung surban niki tidak bergerak dengan gerakan kula. Ya, ketika saya bergerak niki nggih, niki seperti niki. Seandainya saya sholat sambil duduk, lah niki ujung surbannya tidak bergerak dengan gerakan kula. Nggih. Ini bergerak, tapi ujung surbannya ndak. Wa illam yataharrak biharakati, walaupun tidak bergerak dengan gerakan saya. Ketika ujung surban kula niki najis, maka salat kula batal. Nggih. Salat kula gak sah. Masih pucuk tok nggih. Meskipun hanya pucuknya mawon. Kenapa? Karena sing niki masuk malbus. Paham nggih? Niki maksudnya adalah thawb. Ketika kula ngentenaken ini maksudnya thawb. Kenapa? Karena saya membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Membawa sesuatu yang bersambung dengan najis. Mari ngoten, yang kedua adalah nopo badan. Yang dimaksud badan adalah sesuatu yang badan jelas ya. Badanul musalli, tubuhnya orang yang sholat, mencakup juga bagian dalam hidung atau mulut atau mata. Ketika dia mulutnya berdarah, mari ngoten belum kumur, kemudian dia sholat, maka mboten pareng sholat ya. Tidak sah sholatnya, harus dibersihkan dulu. Darahnya harus dibersihkan dulu. Meskipun nanti ada di kitab niki. Jadi mengatakan di Ma'fu. Nanti ada pembahasan darah ya. Terus ini badan ya, badan berarti tubuh. Masuk bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, bagian dalam telinga, bahkan bagian dalam mata. Niki tidak boleh mengandung najis. Mari ngaten ingkang nomor 3, yang ketiga adalah al-makanu, tempat. Apa itu tempat? Ya? Beberapa orang mengira bahwa yang dimaksud tempat adalah ya tempat sholat secara umum, yaitu seluruh sajadah, baik bagian atas sajadah maupun bagian bawah sajadah. Masih pucuk sajadah niku ada najisnya, maka ini tidak sah. Apakah benar seperti itu? Mboten. Tidak ya. Karena yang dimaksud dengan al-makan, tempat, adalah alladzi yulaqihi, yang bersentuhan dengan musolli, badan, tubuh orang yang sholat, asna as-sholatihi, ketika dia sholat. Alladzi yubashiru thawbahu wa badanahu, jadi yang bersentuhan dengan baju dan tubuhnya dia. Yang bersentuhan dengan baju dan tubuhnya dia, berarti yang langsung sentuhan dengan kaki. Kalau dia sholat sambil berdiri, mereka ketika duduk berarti kakinya ya. Ketika sujud berarti yang sentuhan dengan anggota sujud. Nggih, yang bersentuhan langsung dengan anggota sujud yaitu jidat, tangan. Jadi bagian sajadah yang sentuhan dengan tangan. Niki tidak boleh najis. Tidak boleh najis. Tapi seandainya ya sajadah yang sejajar dengan dada kita, itu di situ ada iler, bekas ompol najis, darah atau apapun itu najis, apakah sholat kita sah? Sah, yang penting jangan sampai kita sentuhan sama tempat itu. Nggih. Tidak bersentuhan langsung dengan itu. Loh, itu kan tempat. Lagi sajadah dihitung siji. Iya, tapi sajadah itu hukumnya adalah makan, bukan thawb. Nggih kan? Bukan thawb. Kecuali kalau thawb, bagaimana caranya sajadah itu menjadi thawb? Cara sajadah dihukumi menjadi thawb adalah kalau tali ini sajadah niku nggih, ujungnya sajadah diikat ke jempoli, paham ya? Diikat ke kakinya dia, maka sajadah ini hukumnya adalah thawb. Karena makna thawb adalah semua yang bersambung ya dengan tubuhnya orang yang sholat. Semua yang bersambung dengan tubuhnya yang sholat. Di sini dikatakan ya, fala tasihu sholatu qabidin, di dalam kitab Fathul Alam, maka tidak sah orang yang memegang tali yang ujung talinya itu ada najisnya. Begitu juga diikat dengan tangannya, atau membawa tanpa dipegang dan tanpa diikat. Berarti membawa niki contohnya serban niki nggih, membawa.
Seperti diletakkan di katif niku apa? Pundak. Dia meletakkan sesuatu yang najis yang ada di pundak. Baik najis sendiri atau sesuatu yang mengandung najis di pundaknya dia. Bi khilafi wad'ihi tahta rijli. Beda lagi kalau dia meletakkan sesuatu yang bersambung dengan najis tapi tahta rijli, di bawah kakinya. Ngidek. Paham? Dia menginjak sajadah yang ujung sajadahnya itu najis. Bagian balik sajadahnya itu najis. Sana bukan? Sah. Karena di bawah kaki nggih. Dia menginjak tali, ujung talinya itu ada najisnya. Sana bukan? Sah karena diinjak di bawah kaki. Kalau diikatkan ke kakinya, batal. Paham? Ketika diikatkan ke kakinya maka tidak sah. Terus ini beberapa masalah tentang najis ya. Seandainya bajunya dia ini ada najisnya, kemudian dia ragu, di dalam kitab Busyra Karim ya, ada najis, dia yakin ada najis, tapi dia ragu apakah najisnya ini setelah sholat atau sebelum sholat. Setelah sholat atau sebelum sholat, maka di sini dikatakan fala qadha, maka tidak wajib qadha. Hukumnya berarti dihukumi bahwa najis ini munculnya itu setelah sholat, setelah sholat, karena masuk ke dalam kaidah al aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Asal di dalam setiap kejadian itu adalah dikira-kirakan munculnya itu di waktu yang paling dekat. Di waktu yang paling dekat, yaitu beberapa menit sebelumnya ini, yaitu setelah sholat ya. Berarti antara setelah sholat dan sebelum sholat ini yang paling dekat adalah setelah sholat. Maka bisa dihukumi bahwa najisnya ini setelah sholat. Ini kita Busyra ya. Terus ya ana juga sama disebutkan gitu. Ketika orang itu sudah selesai sholat, sudah salam, kemudian dia ragu di dalam apakah ada syarat yang kurang atau dia meninggalkan salah satu rukun. Bagaimana hukumnya? Yang penting rukunnya bukan dua, yaitu bukan niat dan takbiratul ihram. Bukan niat dan takbiratul ihram. Maka lam yu'athir, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Paham maksudnya? Jadi sampun salam ya. Kalau sudah salam kemudian dia tadi sholatku aku mang sujudku jangkep enggak ya? Rukuk saya tadi sudah sempurna atau belum? Tadi saya rakaat pertama baca Fatihah atau tidak? Paham nggih? Terus beli ini semua rukun atau syarat ya, atau syarat sholat, atau apakah tadi saya sholatnya memenuhi syarat atau tidak? Tapi setelah salam loh nggih. Kalau di dalam sholat niki bahaya kalau di dalam sholat. Ya, ketika di dalam sholat belum salam dia tadi rakaat pertama saya baca Fatihah atau enggak? Lah ini bahaya. Berarti dihukumi belum baca. Tapi kalau sudah selesai salam baru dia, loh, aku tadi sudah baca Fatihah atau belum? Saya tadi rukuknya sudah sempurna atau enggak? Apakah saya tadi sujudnya 2 kali atau 1 kali ya? Kok kayaknya saya sujudnya 1 kali. Lah niki lam yu'athir, tidak berpengaruh. Selain 2 yaitu niat dan takbiratul ihram. Ini parah banget ini ya. Jadi kalau ragu niat setelah salam kemudian dia meragukan, tadi saya sholat niat atau enggak, maka dia wajib sholat lagi. Meskipun sudah selesai salam ya. Karena parah ini ya. Dia meragukan apa? Niat ya. Dia meragukan niat dan takbiratul ihram. Dan takbiratul ihram ini 2 rukun yang sangat berpengaruh sekali bahkan setelah salam. Ketika sudah selesai salam, dia meragukan apakah tadi saya ketika sholat takbiratul ihram atau tidak. Kok kayak takbiratul ihram, kok kayak enggak. Nah, dia wajib sholat lagi. 2 niki nggih, salam dan takbiratul ihram. Litune mboten. Nah, berarti salah satu di antara contoh syakka ragu di dalam kurangnya syarat adalah thaharah niki. Tadi saya sholat benar-benar punya wudu apa enggak ya? Ya apa ya? Lah itu dihukumi punya wudu. Ya, itu dihukumi punya wudu. Ini kau tentang i'anah ya. Lau shalla biduni taharatin walau nasyan lam tasih sholatu. Ketika ada orang ini sholat tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas atau nggih, dia membawa najis walaupun lupa, maka sholatnya enggak sah. Kemudian di pembahasan najis yang dimakfu. Terakhir kemarin dalam masalah darah dan nanah. Di dalam Hasyiah Bujairami terbagi menjadi 3. Hukum darah dan nanah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ma la yu'fa anhu mutlaqan, yang tidak dimakfu secara mutlak. Mboten dimakfu secara mutlak.
baik itu sedikit maupun banyak. Apa itu al-muwalladu? Najis muwalladoh. Najis muwalladoh. Meskipun sedikit berarti darah atau nanah atau liurnya anjing dan babi ketika menempel di tubuh kita meskipun sedikit sak tetes ya, maka niki tidak dimakfu. Tidak dimakfu. Wa ma ta'adda bi tadammuhi wa makhtalata bi ajnabiyin, dan yang dia sengaja mengotori dirinya dengan najis itu, atau wa makhtalata bi ajnabiyin, najis yang bercampur dengan sesuatu lain, benda lain ya. Najis yang bercampur dengan benda lain, maka niki sudah tidak dimakfu nggih. Pun buatan dimakfu. Terus yang kedua, ma yu'fa an qalili duna katsiri. Dimakfu kalau sedikit, tidak dimakfu kalau banyak. Wa huwa damul ajnabiyyu, yaitu darah ajnabi, darah dari orang lain. Darah dari orang lain, bukan darah dirinya sendiri nggih. Darah dari orang lain ini dimakfu kalau sedikit. Wal qayhu ala ajnabi, nanahnya orang lain. Idza lam yakun min muwalladin, kalau bukan muwalladoh, walam yata'adda bi tadammuhi, dan tidak menyengaja untuk mengotori dirinya dengan najis itu. Ana kancane udune jebrot ya, mari ngono getine nang sawu ya, geti atau nane kejokok, mari ngono didulikno nang wajah kita atau didulikno nang klambine awake ini. Lah ini tadammuh. Tadammuh ya, kita sengaja mengotori diri kita dengan najisnya orang lain, maka tidak makfu, meskipun sedikit nggih. Tidak makfu. Tidak makfu. Tapi lek mboten ya, kalau tidak, ketika ada orang ini napa borokan terus nempel ke baju kita ya, menempel darahnya nanah ini nempel, kalau sedikit maka niki dimakfu. Meskipun bukan darah saya sendiri ya. Sedikit loh nggih. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3 ya. Kalau darahnya dia sendiri, baik dumal, udun, kuruh, luka, basarot, apa namanya? Bisul, jerawat ya. Wa maudil fasdi wal hijama, atau tempat fasad itu yang mengeluarkan darah dari urat nggih. Fasad niku. Urat kaki atau urat, jadi di apa namanya, sama kayak hijamah, hampir sama dengan hijamah niku cantuk, bekam, yang mana kalau bekam niku tidak diurat nggih, mboten diurat, dikopriin kan, kemudian darah kotor berkumpul, mari ngoten akhirnya dikeluarkan darahnya, niku hijamah. Kalau fasad nggih, sama tinggal di Google nggih, fasdun niku nggih, fasdun niku darahnya dikeluarkan melewati urat, jadi getine niku kathah, muncrat kathah nggih. Keluarnya banyak, ada tutorialnya, ada caranya, nggak ngawur ya, karena kalau seandainya kita langsung urat nadi digini kan mati kan, mati nggih. Ada caranya bagaimana darahnya ini dikeluarkan dari urat. Ini juga metode pengobatan. Lah napa namanya, bekas orang itu bekam ketika darahnya masih keluar niki hukumnya napa? Makfu. Ba'da sadi binahwi kutnatin, setelah ditutup dengan kutnah, kalau orang yang setelah bekam ditutup pakai kapas. Nah, kalau masih keluar darahnya niku hukumnya makfu. Fa yu'fa an katsirihi kama yu'fa an qalili, bahkan meskipun darahnya keluar banyak. Meskipun darahnya keluar banyak nggih. Meskipun darahnya keluar banyak. Terus nah, untuk masalah kemarin darah yang berpencar-pencar nggih. Darahnya muncrat. Getene niki muncrat. Dados alit kecil tapi banyak. Kecil tapi banyak, mencar-mencar di sini sedikit ya. Tapi banyak. Niki bagaimana hukumnya? Apakah yang mana seandainya semuanya digabung itu jadinya banyak? Semuanya digabung niku dihukumi banyak. Tapi karena mencar-mencar ya, kecil-kecil, akhirnya kalau sendirian itu dihitung sedikit. Tapi kalau digabung maka dianggap banyak. Bagaimana hukumnya? Di dalam i'anah wonten ya. Lau tafarraqan najasu fi mahallin walau jumi'a katsura. Seandainya najis itu terpencar-pencar di beberapa tempat, kalau dikumpulkan di satu tempat dianggap banyak, lahu hukmul qalili, maka hukumnya adalah najis sedikit indal Imam Ar-Romli, menurut Imam Romli. Di sini Imam Ar-Romli, berarti indal Imam Ar-Romli, berarti menurut Imam Haramain dan Imam Romli. Hukmul katsiri indal Mutawalli wal Ghazali, dan dihukumi najisnya banyak menurut Imam Mutawalli dan Imam Ghazali. Ada khilaf di antara para ulama mazhab Syafi'i. Kalau najisnya kedik tapi mencar kathah. Mencar ya. Mencar kathah. Seandainya niki digabung dados tunggal dianggap banyak. Maka bagaimana hukumnya? Ada yang menganggap sedikit, ada yang menganggap banyak. Terus ukuran sedikit dan banyak adalah al-urfu, adat, kebiasaan. Ini tentang masalah najis gitu. Terus selanjutnya pun syarat yang ke pinten? Kelima. Syarat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala asy-syaikhul mu'allif hafidhahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi
wa bi'ul misa'il sholihin fid dharaini amin. Asyaratul khamisu, syarat yang kelima dari syarat sahnya salat adalah satrul aurati, menutup aurat. Menutup aurat. Al auratu, aurat lughatan secara bahasa adalah an-naqsu, kekurangan. Kekurangan. Wa syar'an, dan secara syariat ma yajibu satruha wa yahrumun nadharu ilaiha. Ma yajibu satruha, sesuatu yang wajib ditutup, sesuatu yang wajib ditutup, wa yahrumun nadharu ilaiha, dan haram dilihat. Wajib ditutup dan haram dilihat. Ini secara istilah syariat. Sesuatu yang harus wajib ditutup dan haram dilihat. Syartus satiri, syarat penutup aurat. Ada syaratnya, enggak secara mutlak ya. Tang kitab menika, di kitab ini hanya disebutkan dua. Ayyashmulal masturo lubesan. Ayyashmula al masturo lubesan. Hendaklah satir itu yashmula, mencakup al masturo, sesuatu yang ditutup, penutup, ini mencakup sesuatu yang ditutup, lubesan dalam segi dipakai. Lubesan dalam segi dipakai. Napa gampangannya? Gampangannya adalah dianggap sebagai pakaian ya. Pakaian. Fala yakfi, maka tidak cukup kaunuhu ono satir fi hufratin, dia berada di hufra lubang. Jadi dia gali sumur gitu. Kemudian dia sholat di situ dalam keadaan telanjang. Orang nggak ada yang lihat nih. Orang yang di luar lubang nggak ada yang lihat. Tapi apakah sah? Mboten sah. Kenapa? Karena tidak lubes. Dia tidak menggunakan satir ini. Dia penutup auratnya tidak langsung bersentuhan dengan tubuhnya dia. Au khimatin atau kemah. Paham nggih? Mboten sah orang di dalam kemah, dia dalam keadaan membuka auratnya, sholat di dalam kemah. Lho kan gak ono sing ndelok, iki kemah tak tutup kok tak lerekno. Tetep ndak boleh. Di dalam kamar, lampunya saya matikan. Apa yang menutupi aurat saya? Kegelapan. Paham? Kegelapan yang menutupi aurat kula. Sareng mboten salate? Ndak sah. Paham nggih? Ndak sah. Jadi harus lubes. Harus ada sesuatu benda yang menutupi tubuhnya dia. Niki yang pertama. Ingkang nomor kali di kitab ini al-ayyamna launal basyarati, mencegah. Ayyamna, hendaknya satir itu mencegah launa, warna, al-basyarati, kulit. Jadi syaratnya satirul aurat, penutup aurat itu adalah sesuatu yang bisa mencegah warna kulit terlihat. Apakah harus mencegah bentuk tubuh? Mboten. Maksudnya ketika seandainya ada orang yang dia sholat menggunakan baju yang sangat ketat sekali, nun sewu, umpamanya perempuan, dia menutup auratnya dia tapi menggunakan baju ketat, baju renang umpamanya, ketat ya, tapi ditutup auratnya, warna kulitnya nggak kelihatan, tapi bentuk tubuhnya kelihatan. Sholatnya sana mboten sah, tapi dosa. Paham nggih? Dosanya dari segini kuau ya. Dia bisa dosa karena dia menampakkan lekuk tubuhnya dia, apalagi ketika dilihat oleh orang laki-laki nggih. Tapi kalau dari segi sah sholatnya sah, karena syarat satirul aurat adalah yang penting tidak menampakkan warna kulit. Nggih? Yang penting tidak menampakkan warna kulit. Berarti kesimpulannya, penutup aurat itu jika menggunakan kresek ireng, kresek hitam, sana mboten sah. Ya, damel sak sah, damel kertas sah, kerdus sah. Paham maksudnya? Yang penting menutupi warna kulit. Damel plastik bening mboten sah. Paham? Kenapa? Karena tidak menutupi warna kulit. Okay. Terus kalau bajunya niki tipis ya, kainnya itu tipis, gamis niku tipis, terus jerone gak gawe apa-apa nggih. Damel gamis itu kainnya tipis. Kemudian di dalamnya dia nggak pakai apa-apa sampai akhirnya agak terawang. Apakah ini masuk satir? Masuk satir. Jadi kalau saking terawang ngono tok mboten ya. Paham sih terawang? Kan hatta kita kan kalau biasanya mendamel takwa ketinggal nggih, maksudnya mboten damel kaos ngoten. Kan ketok kan tubuh niki kan? Main damel takwa mawon ya. Apakah ini sah? Tetap sah. Ya, tetap sah. Soalnya kan gak bener-bener ngetokno warna kulit tinggi kan ya. Mboten memperlihatkan warna kulitnya. Warna kulitnya dia secara jelas seperti plastik ngoten niku. Ya, tapi kalau sudah berupa kain saking karena kainnya ini tipis rodok terawang, makanya kita sih mboten apa-apa. Baru seperti plastik niki mboten. Di sini disebutkan dua. Seperti lek kula angsal faedah dari guru kula, beliau menyebutkan 3 napa sekawan ya.
Yang pertama ayyakuna jurman, harus ada bendanya. Lek mriki lubesan iki nggih. Ayyakuna jurman itu harus ada bendanya. Harus ada bendanya. Kalau nggak ada zat benda yang menutup auratnya dia mboten sah, seperti kegelapan tadi mboten saged nggih. Mboten saged atau wong dikon merem, aki meremo ya. Orang yang di sekitarnya disuruh merem memejamkan mata, apakah sah? Mboten sah. Tidak bisa disebut satirul aurah. Harus ada bentuknya. Bahkan mereka mengatakan hatta napa namanya? Niki napa hena pacar pilok, paham nggih? Ketika orang ini tubuhnya diwarnai damel pilok, diwarnai damel pilok, ya diwarnai damel pilok, kemudian ada jurumnya apa ndak? Ada kan jurumnya, paham maksud jurum nggih? Jurum ini katanya benda zati, kalau tip ekno digelentek kan wonten nggih, kalau digelentek kan wonten ya, ketika digelenton niku sah apa mboten? Sudah sah lho niku, sudah sah nggih, niku sudah sah digunakan untuk penutup aurat, meskipun lekak-lekuk tubuhnya kan kelihatan nggih kan, ketinggal ya, ketinggal niku, ketinggal. Paham maksudnya? Terus umpamane contohnya koyo napa teng nganu apa dhek main film ya, Dek Marvel, dadi Hulk umpamane ya. Dadi Hulk kemudian diwarnai ijo kayak ngono. Diwarnai ijo ya. Diwarnai ijo. Atau jadi enggak tahu superhero liyane iki. Tubuhnya diwarnai damel salat apa mboten sah. Kenapa? Karena ada zatnya, nggih kan? Ada zatnya, ada bendanya dan menutupi warna tubuh. Paham nggih? Menutupi warna tubuh. Menutupi warna tubuh. Jadi jurman harus ada bendanya. Berarti kalau cuman warna tanpa ada zatnya, berarti mboten pareng. Berarti mboten pareng nggih. Kalau cuman murni pure warna yang mana enggak ada zatnya, maka niki tidak bisa. Mboten saged ya. Bahkan mereka mengatakan seandainya ada orang yang melumuri dirinya dengan tanah liat nggih. Tanah liat niku wonten ya. Tanah liat maka ini juga bisa. Sudah disebut satirul aurah. Mari yang pertama jurman. Terus yang nomor 2 ayyasura minal jawanibi wal asfal. Menutup dari atas dan samping. Menutupnya itu dari mana ya? Dari atas dan samping. Menutupnya dari arah atas dan arah samping. Tidak disyaratkan menutup dari arah bawah. Nggih? Menutup dari arah bawah. Ketika maksudnya orang ini dia santri sholat sarungan tidak memakai dalaman, paham ya? Auratnya kelihatan dari bawah nggih. Auratnya kelihatan dari bawah. Apakah sah sholatnya? Sah. Yang enggak boleh itu kalau kelihatan dari atas atau kelihatan dari samping. Paham nggih? Dari atas atau dari samping. Ya napa niku dari atas? Dari atas dia memakai gamis, mboten damel tidak memakai dalaman apa-apa ya. Dia hanya menggunakan satu helai gamis mawon dan kerah ini tebel, gede tebel ya. Gamisnya kegedean terus kerahnya dibuka gini ya. Kerahnya dibuka. Kelihatan dari atas niki kelihatan. Paham nggih? Kelihatan auratnya ya, kelihatan pusarnya dia, perutnya dia. Sah napa mboten? Mboten sah. Paham nggih? Mboten sah ya. Mboten sah. Kenapa? Karena kelihatan dari atas atau kelihatan dari samping. Nggih? Kelihatan dari samping ya. Samping berarti depan belakang. Depan belakang. Nggih? Kelihatan dari samping. Ayyastura minal jawanibi wal asfal. Ayyastura minal jawanibi wal asfal. Harus menutup dari arah atas dan dari arah samping. Napa contohnya dari arah samping? Perempuan yang menggunakan mukena potongan. Dia menggunakan kaos pendek. Terus damel mukena potongan. Ketika takbir ngangkat tinggi. Oh, ngingken ya. Diangkat tinggi sampai kelihatan niki. Kelihatan dia dengan kaos pendek dalamnya nggih. Mukenanya mukena potongan. Ketika takbir ngenten kelihatan tangannya. Sah mboten? Mboten sah. Kenapa? Karena jawanib. Apa maksud jawanib nggih? Karena jawanib. Atau bahkan guru kami memperingatkan seperti niku nggih. Contohnya ketika ada orang menggunakan gamis terus dia enggak pakai dalaman apa-apa. Ketika berdiri mboten kelihatan. Tapi ketika rukuk kelihatan. Paham? Jadi ketika rukuk ngenten nggih. Ketika rukuk kelihatan. Orang yang ada di depannya dia itu bisa melihat auratnya dia. Ketika rukuk, maka ini juga termasuk mboten sah. Mboten sah nggih. Mboten sah karena masuk ke niku wau, dianggap itu dari atas atau dari samping. Dari atas atau dari samping. Terus karena itu lek sing kula sekolah, biasanya ketika kula sekolah mari ngoten panas gerah mboten damel kaos. Damel seragam tok. Tapi lek wancine salat biasanya keras sing nginggil dhewe kula benekaken. Nggih. Keras sing nginggil dhewe kula benekaken. Napa sale khawatir ketika waktu kula rukuk bisa kelihatan pusarnya. Paham? Kelihatan perut nanti salatnya bisa enggak sah. Salatnya bisa enggak sah. Jadi sampai sama niku nggih. Kalau lek salat lek damel hem, lek damel napa namanya? Damel hem kerah ngoten nggih. Baju yang berkerah kalau dalamnya kaosan aman, ya kan? Tapi lek boten kaosan, kalau boten kaosan, maka biasanya kula lebih hati-hati tak benekno ndukure. Mek gawe salat tok, paham nggih? Mangke salat mari salat di copol maneh beneke. Mboten apa.
Dijawab maneh meneh. Khawatir nggih, aurat itu kelihatan dari atas atau dari samping. Paham nggih? Dari bawah mboten. Tidak disyaratkan aurat tertutup dari bawah. Mari ngonten ingkang nomor 3 yang saya ingat itu ayakuna tahiron. Ayakuna tahirun suci. Tapi ya syarat suci niki mlebeti ke sebelumnya nggih kan? Mlebeti ke syarat keempat. Terus nah beliau istitor aja. Beliau pindah pembahasan karena beliau membahas tentang aurat termasuk syarat sah salat adalah menutup aurat. Otomatis beliau akhirnya di sini di bab ini beliau menjelaskan aurat. Di bab niki nggih. Beliau menjelaskan aurat. Mari ngonten auratur rajuli, enggak cuma di bab salat tok, tapi di semua bab. Sekalian nggih. Sekalian karena barusan beliau menyebutkan aurat, akhirnya sekalian beliau menjelaskan aurat secara total. Ya. Dijelaskan 100% di sini auratur rajuli, beberapa auratnya orang laki-laki. Iku arbaatun 4 fil khalwati, di dalam keadaan sepi, menyendiri. Khalwat, menyendiri. Ketika dia sendirian di dalam ruangan, kula lan panjenengan sedaya, ya, ada di dalam kamar, kamarnya dikunci, ditutup, enggak ada orang lain di situ, maka tetap ada aurat yang harus kita jaga. Ada aurat yang harus kita jaga. Napa niku as-sau'atani, sau'atan, yaitu wahuma lan utawi as-sau'atan adalah al-qubulu wad duburu. Kubul dan dubur. Kubul dan dubur. Wa summiyata bidzalika, dan keduanya dinamakan kelawan mengkono-mengkono as-sau'atan. Li'annahu yasu'u li sahibihima kashfuhuma, karena buruk yasu'u ya, jelek, buruk li sahibihima, bagi pemilik keduanya, pemilik kubul dan dubur, kashfuhuma, untuk menyingkap keduanya. Apa yang buruk? Menyingkap keduanya ya. Ketika dibuka itu elek nemen, paham ya? Ketika dibuka itu elek nemen, kubul dan dubur. Niki julukannya adalah as-sau'atani, dua hal yang buruk. Su ya, as-sau'atan. Terus niki bahkan meskipun kita sendirian nggih, mesti berarti kesimpulannya, hatta kita sendirian di dalam ruangan, enggak ada satu orang di situ, kita tidak boleh telanjang bulat, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tetap kita harus menjaga pandangan Allah Subhanahu wa taala, paham nggih? Kita harus menjaga malaikat yang ada di situ, jin yang ada di situ ya. Kita tetap wajib menggunakan minimal niki yo, sidi nggih, paham? Untuk menutupi kubul dan dubur. Niki orang laki-laki nggih. Kemudian aurat laki-laki yang kedua, fi sholati, di dalam salat. Juga wa indan nisa'i al-maharimi, di hadapan perempuan-perempuan yang mahram, wa rijali, dan sesama laki-laki. Tiga hal ini, tiga hal ini sami. Ketika waktu sholat atau ketika di hadapan dia ada perempuan-perempuan tapi masih mahram, ibunya, ya, putrinya, saudarinya, ya, niki maharim. Wa rijali, atau sama-sama laki-laki, padha-padha lanangi. Apa auratnya? Ma baina surati wa ruba, antara pusar dan lutut. Niki yang wajib ditutup ya, antara pusar dan lutut. Wa huma laisata minal aurati. Nah, pertanyaannya, apakah pusar dan lutut itu masuk ke aurat? Boten, aslinya tidak. Wa huma, dan keduanya laisata minal aurati, bukan termasuk aurat. Keduanya yaitu surah dan ruba, pusar dan lutut itu aslinya bukan termasuk aurat. Walakin, tetapi yajibu satru syai'in minhuma, wajib menutup sedikit darinya, wajib ditutup nggih, kedik mawon dari surah rubbah. Liqaidati, karena kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun, karena masuk di dalam kaidah usul fikih, kaidah fikih yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Sesuatu yang ya tidak sempurna hal wajib tanpanya fahuwa wajibun, mongko utawi ma iku wajibun, wajib. Ketika ada sesuatu yang mana ada hal wajib yang tidak sempurna kecuali dengan menggunakan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Kal amri bis sholati amrun bil wudu, seperti perintah dengan sholat, maka itu adalah mengandung juga perintah dengan wudu, karena sholat tidak sah tanpa wudu. Niki nggih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang hal wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu ini hukumnya juga wajib. Ake munggah mendukur genakno lampune, genakno gentenge. Munggah mendukur iku agak iso lek gak nggahi undak-undakan. Maka perintah munggah mendukur mengandung kata-kata carilah tangga, naiklah ke atas. Nggih. Ketika perintah naiklah ke atas wajib, maka perintah cari tangga ini hukumnya menjadi wajib juga. Karena masuk kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun. Nggih.
Lil wasaili hukmul maqasidi. Wasilah itu memiliki hukum seperti maksud, tujuan inti. Tujuan inti. Salat tidak sah tanpa wudu, maka wudu juga hukumnya wajib. Niki juga karena tidak dianggap sempurna, orang ini menutup surah rubba baina surah rubba, kalau tidak diikutkan baina surah rubba maka wajib ditutup juga. Ya, surah dan rubbanya ini wajib kena penutupnya. Wajib kena penutupnya. Malayatimul wajib illa bihi fa wajibun. Terus karena itulah ya, mereka para ulama di kitab fikih ini bantu terlalu ketat masalah rubah niki. Seandainya ada orang dia ini sholat pakai celana jeans yang lubang ya. Lubang tengandape dengkul pas. Niku kan lek waktu sujud kan pasti ini celana tambahnya tinggi, tambah ke atas ya kan? Tambah ke atas berarti lubangnya itu nanti pas ke lutut. Pas ke lutut lubangnya niki yang aslinya lubangnya di sini. Ketika waktu sujud maka lubangnya akan menampakkan niki lututnya dia. Tapi karena dia sujud ketutup. Paham maksudnya? Karena dia sujud ketutup. Sana buatan mereka mengatakan sah. Mereka mengatakan sah. Ya, bahkan ketika waktu duduk yang ditutup nggih kare tangane ngenten sah. Tutupi kali tangan ini ngenten sah. Niki masalah lutut nggih. Terus wa indanisa'il ajnabiyati, di hadapan aurat laki-laki yang ketiga, yaitu di hadapan an-nisa'i, perempuan-perempuan al-ajnabiyati yang bukan mahram. Bukan mahramnya dia adalah jami'ul badani. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Seluruh tubuh nggih. Hatta wajah wal kafain, hatta wajah dan dua telapak tangan, ini juga termasuk aurat. Termasuk aurat. Faham maksudnya? Bukan berarti kita tidak boleh melihat wajahnya perempuan, tapi perempuan boleh melihat wajah kita. Enggak, tetap enggak boleh. Faham? Tetap enggak boleh nggih. Tetap enggak boleh. Jadi aurat kita sama. Nggih. Kalau niki antara lawan jenis yang enggak ada hubungan mahram dan bukan suami istri, maka auratnya adalah jami'ul badani, seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Cuman ya tadi para laki-laki tidak wajib menutupi wajahnya dia dan tangannya, enggak wajib cadaran, mboten ya. Mboten. Tapi mereka mengatakan seandainya ada laki-laki yang dia ini bisa menimbulkan fitnah, gantengnya ini muftin, bisa menimbulkan fitnah, maka dia ini wajib pakai cadar. Wajib menutupi wajahnya dia dari perempuan ya. Seandainya saking ganteng ini sampai bisa menimbulkan fitnah bagi para perempuan, maka dia wajib menutupi wajahnya. Paham? Jadi sing wajib cadaran itu kasih enggak wedok tok lanang itu ya. Ketika kapan? Ketika khawatir timbul fitnah. Ketika khawatir timbul fitnah. Tapi asli kau ya sama-sama nih kau, hukumnya sama. Ketika perempuan melihat wajah orang laki-laki, ini hukumnya juga sama. Karena banyak enggak paham gitu. Pahamnya itu kalau laki-laki melihat wajahnya perempuan enggak boleh. Perempuan melihat wajahnya laki-laki boleh. Padahal enggak. Hukumnya sama. Hukumnya sama gitu. Kecuali kalau ada udzur. Wonten apa wonten mriki udzurnya? Enggak ada. Napa udzure? Yang disebut di kitab. Udzur, hajat yang menyebabkan orang ini boleh melihat lawan jenisnya dia meskipun ajnabi, enggak ada hubungan mahram. Bukan suaminya, bukan istrinya. Napa niku? Yang disebutkan di kitab adalah hajat ini seperti contohnya ad-dirasah, ta'allum, belajar mengajar. Belajar mengajar nggih. Belajar mengajar, gurune lanang, muridé wedok, muridé lanang, gurune wedok. Nggih, belajar mengajar. Mari ngoten jual beli ya. Al-bai' wa syira', jual beli. Jual beli. Maksudnya ketika sampean tumbas jajan tuku dek pasar sing jaga wong wedok, apakah wajib sampean menundukkan pandangan? Mboten. Mboten ya. Boleh melihat. Boleh melihat. Ini termasuk hajat ya. Termasuk hajat. Tapi tetap nggih, di dalam keadaan hajat niku boleh, itu disyaratkan tidak boleh ada fitnah. Jadi harus disyaratkan amnul fitnah wa adamu syahwah. Tidak ada syahwat dan aman dari fitnah. Paham? Tidak ada syahwat dan aman dari fitnah. Paham maksudnya? Jadi kalau meskipun dia ini melihat gurunya sendiri, melihat muridnya sendiri, melihat dosennya sendiri, tapi kalau disertai syahwat, dosanya gara-gara syahwati. Paham? Bukan dari asli melihatnya mboten ya. Karena kalau asli melihatnya ini masuk ke hajat. Masuk ke hajat, belajar mengajar, jual beli. Jual beli. Mari ngonten ingkang nomor 3 wonten malih itu dokter ya, pengobatan. Pengobatan. Ketika dokter mengobati pasiennya, niki yang sering disebutkan di kitab. Kesimpulannya nopo? Selain tiga niki, kalau nggak ada hajat apa-apa, laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, meskipun amnul fitnah wa adamu syahwah, hukumnya dosa. Niki hukumnya dosa. Banyak orang yang nggak paham. Loh kan yang penting nggak syahwat. Kata siapa? Yang penting kan aman dari fitnah. Nggak timbul fitnah. Loh cari sopo ya? Kurang ngajine. Paham nggih? Ngajine kurang ya. Jadi yang boleh itu ketika ada hajat mawon. Ketika ada hajat saja.
Hajat itu contohnya tadi belajar mengajar, ya, atau pengobatan. Bahkan kalau dokter pengobatan ini bahkan dia nggak cuman wajah dok, bahkan dia boleh melihat anggota tubuh yang lain selama itu untuk keperluan pengobatannya dia, ya kan. Bahkan hatta kemaluan bisa kalau untuk keperluan ini melihat, ya. Hukumnya boleh kalau untuk hajat, disertai dengan aman dari timbulnya fitnah, aman dari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, nggak dalam keadaan kholwat berduaan. Kemudian juga ada musyahwat, tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat maka dosa. Kalau syahwat ini masih ndelok kitab, ndelok tembok, ayo dosa, paham nggih? Dosa nggih. Kalau ada syahwat ini, paham maksudnya? Kalau dengan ada syahwat kan masih ndelok lanang, padha-padha lanang iki ndelok mahrame dhek, dosa apa ndak? Dosa kan ya. Dosanya bukan gara-gara mahram, bukan gara-gara laki-laki, tapi gara-gara napa? Syahwatnya. Paham nggih? Gara-gara syahwatnya. Jadi kalau udah syahwat ya mutlak dosa kabeh ya. Dosa kabeh. Masih dia melihat sesama laki-laki, masih dia nyekel tangannya koncone pada lanangi, ya paham ya. Kalau disertai syahwat hukumnya dosa karena syahwatnya. Karena syahwatnya. Terus ada yang sunnah, ya, melihat. Kapan itu melihat hukumnya malah sunnah? Yaitu ketika akan menikahi perempuan, iya kan? Nadroh syariah, melihat kepada perempuan yang akan sama yang nikahi, melihat wajah dan kedua telapak tangannya, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah gitu. Terus tapi wonten syarat-syaratnya mangke. Niki adalah aurat laki-laki yang ketiga, aurat laki-laki yang keempat indah halilati. Di sisi perempuan yang halal baginya. Halilah, perempuan yang halal, yaitu mencakup dua, rupane azzaujati, istri, awil amati atau budak perempuan. Beliau menggunakan lafaz halilah, tidak langsung menggunakan lafaz zaujah karena supaya bisa masuk juga budak perempuan nggih. Budak perempuan itu kan boleh dikumpuli oleh tuannya nggih kan? Maksudnya ke halilah. Istri atau budak perempuan la aurata, tidak ada aurat los. Paham ya? Enggak ada aurat, enggak ada aurat kalau sama istrinya sendiri. Terus selanjutnya adalah auratul hurati khamsatun. Auratnya perempuan itu ada 5. Laki-laki itu tadi ada berapa? 4. Kalau perempuan ada 5. Lebih banyak nggih. Perlu kita perhatikan apa yang beda. Yang pertama, fil khalwati, ketika dalam keadaan khalwat menyendiri. Wa indan nisa'i, dan di hadapan para perempuan, berarti sesama perempuan nggih. Warijali, dan laki-laki al-maharimi, yang mahram. Yang mahram, yang haram dinikah. Adalah ma baina surati wa rukba, antara pusar dan lutut. Antara pusar dan lutut. Lebih ketat kalau perempuan ini. Kalau perempuan dia. Berarti ketika perempuan masih dia dalam keadaan khalwat, menyendiri di dalam kamarnya dia hanya menutupi bagian napa namanya sawatan, maka tetap enggak boleh. Minimal perempuan itu menutupi baina surah wa rukbah. Baina surah rukbah. Tapi ingkang kula nate ngertos niku alam teng kitab menapa. Ya, niku ada yang menyamakan perempuan sama dengan laki-laki kalau untuk menyendiri. Kalau pas sendiri loh, yang penting ditutup baina surah wa rukbah. Yang penting kok baina surah rukbah. Yang penting ditutup asawatan. Yang penting menutup asawatan, depan belakang itu ditutup. Terus indan nisa'il fasiqati wal kafirati. Nah, yang kedua yang beda ini ya. Indan nisa'i di hadapan perempuan-perempuan al fasiqati, yang fasik, wal kafirati, dan kafir. Dan kafir. Ma la yabdu indal mihnati. Sesuatu yang tidak nampak ketika mihnah. Mihnah itu artinya khidmah. Apa artinya khidmah itu? Bekerja gitu. Melakukan pekerjaan sehari-hari. Mihnah. Melakukan pekerjaan sehari-hari. Melakukan pekerjaan sehari-hari. Falladhi yabdu laisa bi'auratin, maka yang biasa nampak itu bukan termasuk aurat. Maka yang biasa nampak bukan termasuk aurat. Wa huwa, apa itu? Nah, apa yang dimaksud dengan ma la yabdu indal mihnah, atau yang ma yabdu indal mihnah adalah ar-ra'su, kepala. Kepala, berarti kepala ini mencakup rambutnya juga nggih. Kepala, rambut belakangnya, kepala. Kan kepala berarti semuanya nggih kan? Kepala, telinganya juga niki masuk kepala. Niki masih boleh dia tampakkan kepada perempuan yang fasik atau yang kafir. Fasiko atau kafiroh. Wal wajudan, wajah, wal unuku, dan leher. Wal yadani, dan tangan, dua tangan, ilal adudaini, sampai napa adud niku? Adud niku lengan atas, sampai lengan atas. Wal rijlani, dan dua kaki, ilal rukbataini, sampai dua lutut. Ilal rukbataini, sampai dua lutut. Wa ma'adahu auratun, dan yang selainnya itu aurat. Dan yang selainnya itu aurat. Atau gampangan ini kenapa sih ya? Gampangan ini adalah ya berarti mulai dari lutut sampai dada. Kan aslinya kan lutut sampai pusar gitu.
Ini kau, yang pertama kan lutut sampai pusar. Yang ini lutut sampai dada. Sampai dada. Ya, bagian bawah leher. Niku tidak boleh ditampakkan. Nopo alasane? Karena perempuan yang fasikoh dan perempuan yang kafiroh ini mereka tidak memiliki amanah. Khawatirnya meskipun sama-sama perempuan, nanti dia akan menceritakan anggota tubuh perempuan ini kepada perempuan atau orang laki-laki lain, kepada orang laki-laki lain. Paham maksudnya? Jadi saking jogone syariat Islam nggih, supaya perempuan Islam ini benar-benar terjaga, khawatirnya ketika dia di kerjaan dia di kerjaannya dia ini teman-temannya dia adalah orang-orang yang kafirah. Kemudian dia biasa di situ, dia membuka dadanya dia. Khawatirnya kan pada-pada itu aman kan pada-pada itu aman. Iya benar aman, tapi bisa jadi nanti perempuan-perempuan yang fasiko atau kafir ini akan cerita kepada masih mereka. Paham? Kepada kakaknya ya. Cerita nang misalnya cerita nang masih, Mas, aku iki mang lho di jero ruangan iki ono kanca teman pekerja saya itu ada yang pakai cadar. Tapi tadi kalau di tempat kerja ya dia biasa buka. Hatta saya juga saya pernah melihat dadanya dia. Dadanya itu kayak gini. Paham? Dan ini kan bahaya, paham sedikit. Bahaya ketika dia menceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena perempuan yang fasikoh dan perempuan yang kafirah ini tidak punya amanah. Dikatakan fasikoh ini contohnya apa? Pelacur, zania, tukang zina, atau dia orang yang memfasilitasi seseorang untuk melakukan zina. Yo, apa? Mucikari, germo yo. Mucikari, germo. Ini ya, dia orang yang apa namanya? Memfasilitasi orang lain untuk melakukan zina. Niki fasiko, orang perempuan yang fasiko. Atau orang kafiroh, niki perempuan Islam harus lebih menjaga, tidak boleh menampakkan dadanya, gampangnya ngono ya. Tidak boleh menampakkan dadanya. Kepala masih boleh lah. Tangan ini masih boleh. Kan mihna itu kan contohnya kora-kora ngoten nggih. Mihna kan contohnya kora-kora kaki sampai lutut ini ya. Contohnya di sawah, berarti kok diwingkis, paham nggih? Padha-padha wetoke ya. Mboten apa diwingkis. Padha-padha diwingkis. Niki meskipun kafirah atau fasiko, tapi niki wau perbedaannya hanya kalau yang pertama baina surah rukbah antara pusar dan lutut, kalau yang ini baina rukbah di antara lutut sampai dada. Terus selanjutnya ingkang nomor pinten 3. Wa ma'adahu auratun, dan yang selainnya adalah aurat, selain yang tadi adalah aurat. Ingkang nomor 3 fi sholati, di dalam salat, jami'ul badani, seluruh badan, illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Kecuali wajah dan dua telapak tangan. Niki yang apa namanya? Ya, yang tidak disebut aurat. Terus Terus nomor sekawan, yang nomor 4, indari jalil ajanibi, di hadapan laki-laki yang tidak mahram, jami'ul badani, seluruh badan, seluruh tubuh nih. Bahkan hatal wajh wal kafain, walaupun wajah dan dua telapak tangan niku aurat. Loh, apakah wajib ditutup? Boten. Enggak. Boleh ditampakkan tapi enggak boleh dilihat. Paham nggih? Wajah dan dua telapak tangan ini boleh ditampakkan karena hajat ya. Tetapi tetap kalau melihat tanpa hajat niki hukumnya dosa. Melihat tanpa hajat hukumnya dosa. Wonten di catatan kaki ini ya. Ada di catatan kaki. Wala yakuna al wajhi wal kafaini syai'un min zina. Ya, tidak wajib dia menutupi wajah dan dua telapak tangan. Dan ketika waktu dengan syarat amnil fitnah, aman dari fitnah, wa adami syahwat, dan tidak ada syahwat. Wa la yakuna al wajhi wal kafaini syai'un min zina, dan tidak di wajah dan talangannya dia tidak ada sesuatu dari perhiasan. Wah, berarti dia macak gak oleh. Kudu ditutup malah dia macak. Kalau masuk ke zina lo ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Terus tapi yang penting niku harus lebih hati-hati karena melihat niku jika tidak disertai dengan hajat hukumnya dosa. Harus dibedakan antara aurat ketika sholat dan aurat ketika di luar sholat, ketika di hadapan lawan jenis. Mari ngonten nomor gangsal yang terakhir, auratnya perempuan yang merdeka adalah indah haliliha, aurat itu perempuan yang merdeka. Yang kelima, indah haliliha, di hadapan haliliha, orang yang halal dengannya, yaitu rupani azauji, suami, la aurata, tidak ada aurat. Ya, suami kepada istri kepada suami ini enggak ada aurat. Mari konten. Terus
Berarti yang sama nggih. Berarti yang sama itu apa antara aurat laki-laki dan perempuan merdeka? Laki-laki dan perempuan merdeka aurat yang sama adalah di dalam masalah dengan pasangannya. Suami istri, istri ke suami nggak ada aurat. Kemudian di dalam masalah sesama jenis dan lawan jenis yang mahram. Sesama jenis dan lawan jenis yang mahram. Sama yaitu apa? Baina surah merubah antara pusar dan lutut. Sami nggih. Laki-laki sesama laki-laki atau laki-laki dengan perempuan yang mahram sama dia. Perempuan sama perempuan atau perempuan dengan laki-laki yang mahram dengan dia itu baina surah arubah. Ini yang sama. Niki sing sami. Lintune beda. Selainnya beda. Ketika sholat beda, ketika kholwat menyendiri beda, dan ketika perempuan di hadapan perempuan yang fasikoh, fasik atau kafiroh, ini juga beda. Terakhir, auratul amati. Auratnya beberapa aurat al-amati budak perempuan 515. Bedanya hanya tipis sih sama nisa yang hurrah, perempuan yang merdeka. Fil kholwati, di dalam keadaan kholwat asawatani, kubul dan dubur. Beda ya dengan perempuan yang merdeka. Tadi perempuan yang merdeka itu meskipun dia menyendiri wajib menutupi antara pusar dan lutut. Kalau ya dia budak perempuan boleh hanya menutupi sawatan, kubul dan dubur. Nomor kali fi sholati, di dalam keadaan salat, wa indan nisa'i, dan di hadapan perempuan, warijali, dan di hadapan lelaki, al-maharim yang mahram, ma baina surati wa rubah, di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut. Di antara pusar dan lutut. Terus indan nisa'i al-fasiqati, di hadapan perempuan-perempuan al-fasiqati yang fasik, wal kafirati, dan kafir, ma la yabdu indal mihnati. Ma la yabdu indal mihnati. Sesuatu yang tidak nampak ketika mihna, melakukan tugas harian ya, melakukan tugas pekerjaan sehari-hari. Berarti nomor 3 sama, indan nisa sama, ijal maharim sama, fisolah yang beda. Fisolah yang beda. Kenapa alasannya? Karena untuk pakaian budak zaman dahulu ini tidak terlalu diperhatikan. Masih gak terlalu diperhatikan, mereka kadang mboten gada ya, nggak punya. Karena itulah mereka dimaklumi kalau mereka menggunakan baju sholatnya ini kelihatan rambutnya atau ya apa ya. Ini masih dimaklumi. Masih dimaklumi. Mereka mengatakan bahwa jadi seandainya terjadi ada budak perempuan, ketika dia sholatnya seperti kita, buka kepalanya. Sana mboten, kan sah kan? Kan sah nggih? Disebutkan karena ketika sholat dia wajib menutupi antara pusar dan lutut. Ini juga berarti disyaratkan sholatnya tidak di hadapan orang laki-laki ya. Kalau sholatnya di hadapan orang laki-laki, dia dosa. Karena nanti kan ada kan kalau di hadapan orang laki-laki yang nggak mahram ya nopo. Tapi kita bahas sholatnya, fokus ke sholatnya. Sholatnya kan sah. Di tengah-tengah sholat tuannya memerdekakan dia. Wahai budak perempuanku, kamu merdeka, maka sholatnya menjadi batal. Paham ya? Sholatnya menjadi batal. Kenapa? Karena dia menjadi perempuan merdeka, kepala termasuk aurat. Kepala termasuk aurat. Terus nomor 4, indari jalil ajanibi, di hadapan laki-laki yang ajnabi, tidak ada hubungan mahram, jami'ul badani, seluruh tubuh. Yang nomor 5, indah halidiha, di hadapan orang yang halal bagi dia, yaitu rupani as-sayyidi, tuan, awiz zauji, atau suami. La aurata, tidak ada aurat. La aurata, tidak ada aurat. Masailu, beberapa permasalahan. Fi satir aurati, di dalam menutup aurat. Di dalam menutup aurat. Lau ra'a huwa aw wairuhu, apabila dia atau orang lain melihat auratnya, auratnya min a'la, dari atas, fayaduru, maka bahaya. Maksudnya apa? Salatnya enggak sah, batal salatnya kalau kelihatan dari atas. Bi khilafi, berbeda bi khilafi idza ru'iyat min asfala, jika terlihat dari bawah. Fala dororo, maka tidak bahaya. Tenang saja, kalau aurat kelihatan dari bawah masih aman. Lau faqada, apabila dia tidak menemukan, faqada itu lawannya wajada. Wajada menemukan, faqada tidak menemukan. Dia tidak menemukan ma yasrul aurata kamilan, sesuatu yang menutup aurat dengan sempurna. Gak bisa ya, auratnya gak bisa ditutup semua. Gak punya anduk, sewa, ini gak cukup dibuat untuk menutupi baina surwar rubah, antara pusar dan lutut, ini gak iso. Walakin, tetapi wajada ma yasuru sawataihi, dia menemukan sesuatu yang menutupi dua kemaluannya ya, kemaluan depan belakang, sawatain, fayata'ayyanu lahuma, maka wajib untuk keduanya.
maka wajib untuk keduanya. Aw wajada, atau menemukan ma yakfi ihdahuma, yang mencukupi salah satu dari keduanya, yang mencukupi salah satu keduanya, fayuqaddimu qubulahu, maka mendahulukan kubulnya. Terus ini fikih iftiradi namanya. Ulama itu menyukai fikih iftiradi. Fikih napa? Napa iftiradi? Apa iftiradi? Mereka membahas sesuatu yang belum terjadi di zaman mereka ya. Mengandai-ngandai ya. Lau seandainya, dan banyak di antara itu yang enggak terjadi. Belum terjadi di zaman mereka. Belum terjadi ya. Jadi mereka membayangkan seandainya ada orang dia enggak punya baju sama sekali, kecuali yang bisa menutupi kubul dan dubur, maka wajib ditutupi itu. Kemudian salatnya sana mboten sah, wajib qodok mboten? Mboten ya. Mboten wajib qodok. Kalau seandainya hanya bisa untuk menutupi salah satu ya, kalau saya tutupi depan, belakang kelihatan. Kalau saya tutupi belakang, depan kelihatan. Main ditutup depan. Paham? Yang ditutup. Kenapa? Karena dikatakan afhash, lebih parah. Paham ya? Lebih elek sing ngarep timbang sing mburi, paham ya? Terus ada sebagian ulama enggak mengatakan yang belakang yang ditutup, bukan yang depan. Yang belakang yang ditutup, bukan yang depan. Ini ya, misalnya ketika dia di penjara terus enggak ada baju yang suci kecuali baju yang bisa menutupi sawatan, maka dia menutupi sawatan dan dia sholat. Kalau enggak ada sama sekali, kelambine najis kabeh ya. Dia di penjara, bajunya najis semua. Bagaimana? Apa yang terjadi? Dikatakan shalla ariyan bila i'adah. Sholat dalam keadaan telanjang dan enggak wajib mengqadha sholat. Enggak wajib mengqadha sholat ini. Sholat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib mengqadha sholat. Beda ketika orang niki dia sholat dengan membawa najis yang tidak dimakfu, atau sholat nggak punya wudu nggih. Wudu gak iso, tayamum juga iso. Pokoknya tidak memenuhi syarat wudu, tayamum juga iso, maka dia sholatnya wajib qadha. Tapi kalau orang yang nggak menutup aurat niki, dia ada peluang untuk sholat telanjang ya, sholat harian, sholat dalam keadaan telanjang dan tidak wajib qadha. Terus sholat jamaah ya napa? Boleh, merem tapi. Paham nggih? Kon merem ya. Dikatakan ini mereka juga membahas di shaf imam dan makmum. Kan kalau laki-laki ini napa imamnya kan di depan terus makmumnya di belakang nggih. Makmumnya di belakang. Nah, itu kalau keadaannya bukan dalam keadaan telanjang. Bukan dalam keadaan. Tapi kalau imamnya telanjang, makmumnya telanjang juga, maka shafnya berubah. Apa yang terjadi? Imamnya satu shaf dengan makmum. Sama itu satu shaf gitu. Jadi satu shaf, tapi imamnya maju gede. Kayak kita salat berdua loh. Paham? Kita salat berdua kan teman kita ada di samping kanan kita dan agak mundur dikit. Nah, itu juga diamalkan kalau makmumnya banyak dan semuanya enggak nutup aurat. Paham nggih? Semuanya enggak nutup aurat. Ini kan aneh ya. Apa yang terjadi kayak gitu? Terus nomor sekawan. Permasalahan masih 3. Permasalahan ketiga, lawing kasyafat, jika tersingkap auratnya fi sholati, di salat, fasataroha halan, maka dia tutup halan langsung saat itu juga ya, dia tutup fala yaduru, maka tidak membahayakan. Bahasanya perlu diperhatikan inkasyafa ya. Inkasyafa itu tersingkap. Mereka memperinci antara apakah yang menyikap ini adalah mukallaf atau bukan mukallaf, manusia atau bukan manusia. Ingkasyafat auratuhu, yang tidak batal itu fala yaduru, yang tidak batal, yang tidak membahayakan adalah kalau yang menyingkap adalah angin. Tapi kalau yang menyingkap adalah koncone, meneng-meneng koncone meros sarunge koncone sing memang ya, ana koncone salat di sampingi sarunge diangkat, maka niki batal. Walau sataruhu halan, walaupun langsung ditutup. Paham nggih? Walaupun langsung ditutup, jadi sarungnya diangkat ngene tok ya. Sret, gak sampai tak detik lho ya. Sret mari ngono, dikene ana tok. Batal lan mboten? Batal ya. Kenapa? Karena yang membuka aurat adalah orang mukallaf. Ya. Tuh senenono kok jare sampeyan iki sing buka sarung iku senenono ya. Tapi intinya salatnya orang yang salat niki batal. Ya. Loh, di kitab kok ngono kok. Lah iki berarti sampeyan maca matan orang maca syarah. Inilah pentingnya ngaji syarah iki. Paham? Jangan sampai ketika sampeyan ngajar Fathul Qori napa namanya ngajar Safina niku tidak boleh guru itu hanya membaca matan, enggak boleh. Guru itu harus membaca napa? Syarah nggih. Guru harus membaca syarah. Ketika hanya fokus membaca matan, maka akan terjadi banyak sekali salah paham. Terus contoh nih, salah satu contoh yang gampang yang banyak terjadi zaman sekarang. Banyak perempuan-perempuan yang mereka belum memahami tentang konsep haid dan istihadhah.
Mereka meyakini bahwa ketika terjadi darah ini keluar lebih dari 15 hari, maka dalam jangka waktu kurun waktu 15 hari itu namanya haid. Lebihnya itu baru disebut apa? Istihadah. Lebihnya baru disebut istihadah. Terus misalnya darahnya ini keluar selama 17 hari non-stop. Maka 15 hari itu namanya haid, 2 harinya namanya istihadah. Bener apa salah niku? Salah nggih kan? Lho kok iso kok ngono? Paham? Niku dasarnya dari mana dulu? Dasarnya dari kitab Safina. Wa aktsaruhu 15 yawman bilayaliha. Paling banyaknya haid adalah 15 hari 15 malam. Paham? Nah, ini berarti ya belajar matan buatnya belajar syarah atau maca kitab dhewe mboten kati guru. Paham? Khususnya kitab fikih niki ya. Sangat fatal sekali, sangat sering sekali terjadi salah paham di dalam kitab fikih niki. Bahkan beberapa kali kalau ningali di napa namanya permasalahan wonten masalah mereka kalau ningali wonten teng aplikasi Ustaz menjawab niki kadang teng basul masail napa-napa ketika berdalil menggunakan kitab ngartekno itu salah yang menjadikan napa namanya hukumnya menjadi beda. Hukumnya jadi beda. Ketika terjemahan salah niki salah paham dalam memahami sebuah teks kitab khususnya kitab fikih yang kudu teliti. Terus dan itu kata ya orang-orang yang meyakininya seperti itu. Padahal belum tentu istihadahnya 2 hari terakhir, ya kan? Bisa jadi istihadahnya itu malah muncul di hari-hari pertama dia, ya kan? Bisa jadi dia 10 harinya haid, 7 harinya istihadah. Bisa jadi kan banyak kemungkinan ya. Harus diperinci. Ya, harus diperinci. Niku kata sing masih santriwati kata sing pahami kok ngono. Ketika kalau tanggati ya. Ternyata mereka banyak yang pahamnya seperti itu. Jangankan sing ngaji ya, pengurusnya akeh sing gak paham, ya. Pengasuhe ning niku kata sing mboten paham. Kata sing mboten paham. Inilah pentingnya belajar. Terus lawing kasyafat auratu fi sholati fasatura halan fala yaduru. Fa in ta'akhara kalau apabila nganu nggih sebelum kalau terusaken kalau seandainya yang membuka adalah hewan gimana? Ada khilaf. Di beberapa kitab syarah kalau mau seperti di syarahnya napa niku ada yang menyamakan hewan ini dengan manusia. Menyamakan hewan dengan manusia. Batal. Ada yang mengatakan mboten, kalau hewan enggak batal. Kalau hewan enggak batal. Kalau hewan enggak batal. Paham nggih? Mana contohnya ketika ada nopo sampean mlaku-mlaku nang mendit, ya. Salat di kono mari kono kethek, paham ya? Kethek iki mlebu nang sarunge sampean dilorotno, paham ya? Dilorotno, diangkat sarunge. Lah niki ada yang mengatakan kethek iki hukumnya kayak menungso. Jadi batal meskipun langsung ditutup. Ada yang mengatakan mboten, hukumnya sama kayak angin. Sama kayak angin ya. Jadi selama langsung ditutup ya, langsung ditutup, maka diteruskan salatnya, aman. Fa in ta'akhara apabila terlambat bi an madha waqtun yaitu lewat waktu yumkinu ayyasuraha dia bisa menutup fihi falam yasurha mboten ditutup tidak ditutup batal salatu maka salatnya batal pokoknya gak langsung maka batal nggih lewat waktu yang ada peluang bagi dia untuk nutup auratnya dia tapi gak ditutup auratnya maka hukumnya apa batal hukumnya batal terus in hasala ta'arudun apabila ada ta'arud perselisihan atau pertentangan baina satril aurati bil yadi di antara menutup aurat dengan tangan. Menutup aurat dengan tangan. Wa baina wad'iha fi sujudi dan di antara meletakkan tangan ketika sujud. Berarti napa iki contone? Niku au, dengkule bolong nggih. Damel celana dengkule bolong. Ketika itu sujud kan otomatis lubangnya ini semakin ke atas nggih kan? Semakin ke atas dengkule ketinggal. Lah, ketika itu sujud tangan kula nutupi bolongan atau nempel teng tempat sujud. Dibahas mriki ya. Apakah tangan saya menutupi lutut atau tangan saya ditempelkan ke tempat sujud? Fa indal khatib Asy-Syirbini menurut Imam Khatib yuqaddimu satral aurat mendahulukan menutup aurat. Mendahulukan menutup aurat. Li'annahu muttafaqun alaihi bainan Nawawi war Rafi'i. Karena menutup aurat itu disepakati menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Tapi kalau anggota sujud ini ada khilaf di antara Imam Nawawi kalian Imam Rafi'i. Di antara Imam Nawawi kalian Imam Rafi'i. Ada khilaf ya. Tapi karena menutup aurat ini sepakat Imam Nawawi dan Rafi'i menutup aurat hukumnya wajib, maka tangannya nutup aurat. Mboten nempel nggih. Jadi tangannya setunggal ngenten. Paham pas sujud? Sujud tangannya setunggal nempel, tangannya setunggal nutupi dengkule. Sing bolong niku. Sing bolong. Terus wa inda ramli dan menurut Imam Ramli yajibu wad'uha fi sujudi wajib meletakkan tangan di sujud. Li'annau karena dia fi hadhil halati di dalam keadaan ini yu'tabaru ajizan, dianggap ajizan tidak mampu. Tidak mampu. Wa inda Ibn Hajar, menurut Ibn Hajar, beliau ngambil tengah-tengah ya. Ya takhayyaru bainahuma memilih antara keduanya. Sami mawon lek tiros Ibn Hajar ya. Sak kerasa mau tangannya ditaruh di tempat sujud atau tangannya ditaruh di lutut, maka enggak apa-apa. Enggak masalah.
li ta'arudil wajibaini, karena bertentangan antara dua hal yang wajib, karena sama-sama wajib. Naruh tangan di tempat sujud itu wajib, menutup aurat hukumnya wajib. Terserah mau pakai yang mana dan dua-duanya sah. Dua-duanya sah. Niki menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Hajar. Terus asyartu sadisu, syarat yang keenam, al-ilmu bi fardiyatiha, mengetahui, meyakini ya. Mana ilmu di sini meyakini bi fardiyatiha, kefarduan salat. Bahwa salat itu hukumnya fardu. Bahwa salat hukumnya fardu. Falau taraddada fi sunniyatiha, kalau dia meragukan kesunahan salat, berarti dia memiliki keraguan dalam hatinya dia, apakah salat ini wajib atau tidak? Wajib atau sunnah? Salatnya loh, bukan rukun salat, tidak, salatnya sendiri. Salat ini waktu ini ya. Fala tasihu salatu, maka salatnya tidak sah. Bahaya ya. Jadi seandainya ada orang ini saking awam itu, dia salat, tapi ditakoni salat itu wajib enggak? Enggak sih, salat itu enggak wajib kok. Niki salatnya boten sah. Kenapa? Karena tidak ada syarat keenam, yaitu al-ilmu bi fardiyatiha. Ya. Al-ilmu bi fardiyatiha. Jadi orang itu harus meyakini dulu bahwa salat hukumnya wajib, barulah salatnya dia sah. Salat 5 waktunya niki sah. Terus asyartu sabiu, syarat yang ke-7, alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Dia tidak meyakini fardhon, satu rukun, satu fardu, min furudiha, dari fardu-fardunya salat, sunnatan, adalah sunnah. Dia tidak boleh meyakini sebuah rukun dari rukunnya salat ini dia yakini sunnatan, sunnah. Wa fihi suwarun, dan di dalamnya ada beberapa gambaran. Wa fihi suwarun, dan di dalamnya ada beberapa gambaran. Nah, perlu diperhatikan ya, makanya ada kaitannya dengan poin keempat. Di kitab-kitab syarah ditambahi alla ya'taqida fardhon muayyanan, ada kata-kata muayyanan. Tertentu. Jadi harus tertentu ya, harus ada poinnya. Iki rukuk, sujud niki fardhon muayyanan. Fardhon. Tapi kalau enggak muayyan, boten. Pokoknya antara nih rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud awal, iku ana sing sunah. Antara papat iki ana sing sunah. Embuh sing ndi? Pokoke ana sing sunah pokoke. Nah, apakah batal salahnya? Mboten, karena ndak muayyan. Jadi muayyan itu harus ana siji yang dituju ya. Ada satu yang dituju, satu ini rukun tapi dia mengatakan sunnah. Lah ini baru batal salatnya. Gambarannya ada 4, wa fihi suwarun, ada beberapa gambaran, ada sekawan memiliki. Yang pertama, tarotan, terkadang ya taqidu, dia meyakini anna jami'a af'alis sholati furudun, seluruh pekerjaan salat hukumnya fardu. Fatasihu sholatu, maka salatnya sah. Niki berulang ya, sudah pernah beliau jelaskan di bab wudu. Nggih, wonten niki di bab wudu. Kalau dia meyakini bahwa seluruh pekerjaan salat hukumnya wajib, maka hukumnya salatnya sah. Aman ya. Watarotan, dan dia meyakini wataran, terkadang ya taqidu, dia yakin anna jami'a af'alis sholati sunanun, seluruh pekerjaan salat itu sunnah. Salat itu wajib, Pak? Wajib. Terus salatnya sama niki, ya apa tata cara salat kok ngene iki ya apa? Ya sunnah sih, kabeh iki sunah kabeh iki. Takbir iki ya sunnah. Maca Fatihah itu ya sunnah. Itu dari sunnah. Paham ya? Dia meyakini bahwa semua pekerjaan itu sunnah. Ya, salatnya wajib, tapi pekerjaan-pekerjaan memang sunnah. Karena salat wajib itu masuk ke syarat yang ke-6. Sekarang kan syarat yang ke-7 kan rukun nih kan. Dia meyakini rukun-rukun salat semuanya itu sunnah, maka salatnya apa? Fala tasihu salatu, salatnya enggak sah. Senajan nggih, meskipun dia lakukan. Paham? Meskipun dia lakukan, tapi kalau dia meyakini bahwa hal itu adalah sunnah, kabeh iku sunnah kabeh, maka salatnya boten sah. Nomor 3, wa ta'aratan, dan terkadang ya taqidu, dia meyakini anna fis sholati, sesungguhnya di dalam salat furudun wa sunanan. Furudun wa sunanan, beberapa fardu dan beberapa sunnah. Salat iku ya apa salat iku? Ya salat iku ada salat itu hukumnya wajib. Pertama salatnya hukumnya wajib. Terus di salat itu ada namanya rukun, ada namanya syarat, dan ada namanya sunnah. Apa rukunnya salat? Gak ngerti aku. Ya, sunnah-sunnah ya? Gak ngerti aku. Ya pokoknya aku salat ya diuri wong tuaku kok ngene ya. Aku niru wong tuaku, aku dikon maca Fatihah, takbir ya. Gak ngerti aku. Pokoknya intine ana sing sunnah dan ana yang wajib. Paham? Ada yang sunnah dan ada yang wajib. Walakin la yumayyizu bainahunna, dia tidak membedakan di antaranya. Walakin, tetapi la yumayyizu, tidak membedakan bainahunna, di antaranya. Kalau disuruh memilah-milih mana yang sunnah, mana yang wajib, dia enggak bisa. Fatasihhu sholatuhu idza kana amiyan, maka sah salatnya jika dia awam. Ittifaq nih, sepakat mazhab Syafi'i mengatakan sah salatnya kalau dia orang awam. Sanes santri, bukan pelajar.
Wa amma idza kana aliman, kalau dia alim, apa di sini artinya alim? Man ishtawala bi talabil ilmi waqtan fil adati yumkinu fi tamyizu furudi sholati an sunaniha. Orang yang menyibukkan diri dengan belajar selama waktu yang memungkinkan dia untuk membedakan fardu-fardunya sholat dan sunah-sunahnya. Gampangannya kira-kira santri itu ketika masuk pondok dia mempelajari sunnah-sunnah sholat dan fardu sholat, rukun-rukun sholat itu ketika sudah mondoknya berapa tahun? Setahun? Ya setahun berarti. Paham nggih? Berarti ketika sudah setahun dia disebut alim. Ketika sudah setahun dia disebut alim fi babi sholah. Alim fi babi sholah ya. Di bab sholah ini dia disebut alim. Tapi ternyata sampai 2 tahun nggih, ono santri wis mondok 3 tahun, wis mondok 4 tahun, 6 tahun ditakoni rukun sholat itu yang mana, sunnah sholat yang mana, enggak bisa bedakan. Enggak bisa bedakan. Nah, ini masalah ya. Apa yang terjadi? Bagaimana kalau tidak wa amma idza kana aliman, apabila dia ini alim, ya, dia ini adalah seorang pelajar yang sudah lama ngaji fikih, tapi ternyata masih belum bisa membedakan rukun dan sunnahnya sholat, fatasiu, tetap sah, tenang saja ya, tetap sah inda Ibnu Hajar, menurut Ibnu Hajar khilafan li Romli, berbeda berselisih dengan Imam Romli. Terus Imam Romli kerang dengan Imam Romli ya, gak sah, paham? Lek santri kudu iso bedakno, lek non santri gak apa-apa lah, lek santri mboten. Ya, lek ono santri ditakoni ndi rukun-rukune salat gak iso bedakno, ndi sunah-sunah gak iso bedakno, maka mboten sah menurut Imam Romli. Untung Ibnu Hajar mboten nggih. Ibnu Hajar tetap mengesahkan. Terus lah yang nomor sekawan wataratan, dan terkadang ya takidu dia meyakini an-nawahidan, bahwa satu minar ruku'i dari rukuk wal i'tidali, dan i'tidal itu sunnatun, sunnah. Walam yu'ayyinhu, dan dia tidak menentukannya. Walam yu'ayyinhu, dia tidak menentukannya. Fatasihu sholatuhu, maka sholatnya sah. Fatasihu sholatuhu, maka sholatnya sah. Nopo soalnya mboten muayyan. Alasannya kenapa? Karena mboten muayyan. Padahal kan kalau kita pikir-pikir nggih, rukuk kan wajib nggih kan? I'tidal hukumnya juga apa? Wajib ya. Dua-duanya kan wajib ya kan? Dua-duanya wajib, tapi dia ingin nih. Pokoknya salah siji antara rukuk karo i'tidal iki ono sing gak wajib. Salah siji pokoknya, tapi aku gak ngerti. Nah, gara-gara dia tidak menentukan, salatnya malah sah. Paham? Salatnya masalah ya. Tapi lek seandainya deh, oh rukuk iki aku yakin iki rukuk iki gak wajib, gak sah salate. I'tidal iki gak wajib, gak sah salate. Rukuk dan i'tidal gak wajib, gak sah salate. Rukuk atau i'tidal yang tidak wajib, sah salate. Paham? Lek damal atau sah. Lek milih salah tunggal, boten sah. Kalau dan boten sah. Jadi harus fardun yang muayyanan ya. Fardu yang muayyan. Fardu yang muayyan yang tertentu. Tapi kalau enggak muayyan boten. Kalau enggak muayyan boten. Kalau yang sama-sama rukunnya saja, kalau tidak ditakyin bisa sah, apalagi yang rukun dan sunnah. Paham maksud rukun dan sunnah? Contohnya ngeten. Tasyahud awal karo tasyahud akhir. Pokoknya salah siji kok sing wajib, salah siji kok sing sunnah. Gak ngerti aku sing ndi. Paham? Tasyahud awal kali tasyahud akhir. Pokoknya salah siji ana sing wajib, salah siji ana sing sunnah. Sana bener salate jelas sah. Sah lho nggih. Jelas. Lah wong iki lho, dia lho pilihannya kan padahal dua-duanya kan fardu nggih kan? Dua jadi fardu kan. Rukuk itu wajib, i'tidal nggih wajib. Tapi gara-gara dia pokoknya salah siji iki. Mbok sing iki apa sing iki? Nah, kan dia enggak takyin ya kan? Dia kan enggak takyin, maka hukum salatnya napa? Sah. Hukum salatnya sah. Lah kenapa? Karena ada kata-kata muayyan. Muayyan inilah pentingnya belajar syarah. Ketika orang itu membaca matan, maka dia akan meyakini bahwa orang yang modelnya keempat ini salatnya batal. Paham nggih? Kalau orang hanya membaca matan lho nggih, dia membaca matan Safina, Allah ya'taqida fardhon min furudiyah sunnah. Orang ini tidak meyakini bahwa fardunya salat itu adalah berubah hukumnya sunnah. Mari takoni, dari seandainya ana wong ngomong ngene, salah sijine i'tidal karo rukuk iku sunnah. Sana bener salate? Ya gak sah. Karena dia masuk ke dalam matan Allah ya'taqida fardhon min furudiyah sunnah. Padahal ketika kita baca syarah ada kata-kata fardhon muayyanan. Paham nggih? Syarah itu penting. Syarah itu penting sekali ketika membaca kitab fikih. Wong kadang kita baca syarahnya aja belum paham ya kan? Apalagi hanya membaca matan ya. Apalagi hanya membaca matan. Niki pentingnya kita belajar ilmu fikih, meskipun ibadah niki aslinya kita sering nggih. Kulan panjenengan nggih sering ngaji ibadah, tapi masih banyak sekali yang ketinggalan mungkin ya. Yang kita lupakan, banyak yang belum bisa kita amalkan, belum sempurna. Salat toharoh wudu kita nggih ada kurangnya, atau mungkin kita lupa ya. Mungkin kita lupa pernah kejadian nopo nggih yang kita melupakan ngaji fikih niki. Dan juga termasuk penting juga fikih niku perlu sering dimurajaai. Karena nopo? Karena permasalahannya banyak ya. Kadang orang itu lupa. Ulama-ulama dulu mereka saking hati-hatinya
Mereka mengatakan, saya tidak berani berfatwa kalau saya ditanyai permasalahan yang belum saya murojaai kurang dari 3 hari yang lalu. Kurang dari 3 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Jadi umpamanya ditakoni tentang masalah faraid, mawaris. Aku tahu belajar mawaris. Kapan itu? Sebulan wingi aku terakhir buka kitab mawaris. Nah, niki mboten nonton. Mboten nonton jawab pertanyaan. Sik tak delok nang kitab sik. Niku saking hati-hatine ulama singin nggih. Saking hati-hatine ulama singin. Mereka tidak berani menjawab pertanyaan yang mereka tidak membaca permasalahan itu di dalam kurang dari 3 hari kemarin. 3 hari kemarin. Jadi kalau mereka ditakoni masalah toharo, oh aku ingin maca kitab iku. Maca di kitab iku. Ya, tapi kalau kita kan enggak ya kan? Kita kan enggak ya, meskipun kita, oh aku biyen tahu krungu tek ustadku kapan? Biyen aku pas cilik di TBK ngono. Paham ya? Itu lewat ya kan? Itu lewat ya. Di kitab apa? Yo gak ngerti yo guru TBK ku biyen. Paham? Lagi kan kalau kita kan seperti itu ya. Ulama dulu mboten. Mereka tidak berani menfatwakan sesuatu kalau mereka belum memurajaah membaca permasalahan yang ditanyakan itu kurang dari 3 hari kemarin. Mereka akan mengatakan, saya minta maaf, aku tak buka kitab sih. Aku tak buka kitab sih. Niki saking hati-hati nih ya ulama dahulu.